tiba saatnya kita bersama akan mendengarkan tausiah yang Masya Allah akan menambah iman kita dan semoga dapat menjadi hidayah untuk kita semua. Yang dimana tausiah kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Usman dengan tema taburkan maaf dan sucikan hati dalam indahnya kebersamaan dan keberadaan. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Usman kami persilakan. Di mimbar nih. Oh, di mimbar. Di atas. Oh, di atas. Oh, di kursi ya. Oke, ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Yang sangat kami muliakan Ketua beserta pengurus Ikatan Keluarga Besar Istri PT Sinergi Gula Indonesia dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ibu-ibu yang saya muliakan, pada hari-hari pasca Idul Fitri ini ada satu fenomena yang memang biasanya umum dilakukan oleh masyarakat, baik di lingkungan keluarga, RT, RW, institusi pemerintah maupun swasta, berupa kegiatan halal bihalal sebagaimana yang ibu-ibu lakukan pada pagi hari ini. Sebagai sebuah tradisi, kegiatan halal bihalal semacam ini merupakan hal yang sangat positif. Namun sayangnya kadang-kadang karena kegiatan halal bihalal itu sudah menjadi sebuah agenda rutin, maka kadang-kadang halal bihalal menjelma hanya menjadi sebuah bentuk seremonial dan rutinitas yang kering tanpa makna. Padahal sebenarnya halal bihalal ini mengandung esensi makna kebaikan yang sangat dalam. Maka penting tatkala kita menyelenggarakan kegiatan semacam ini, kita tidak cuma menjadikan halal bihalal sebagai rutinitas biasa, tetapi hendaklah kita menempatkan halal bihalal kembali kepada format substansinya,
yaitu sebagai sarana saling memaafkan satu sama lain dalam rangka membangun kebersamaan dan merangkai hubungan yang lebih baik dengan sesama. Ini karena kita sebagai manusia kepada sesama manusia itu punya dosa dan kesalahan. Sedangkan dosa kita kepada sesama manusia itu karakteristiknya memang agak beda dengan dosa kepada Allah. Jadi dosa itu kepada siapa dilakukan ini karakternya beda. Kalau dosa kepada Allah, maka proses membersihkannya cukup dengan 3 cara. Dengan menyesal, berhenti, dan janji tidak mengulangi lagi. Jadi arkanut taubati salasun utawi pira-pira rukune tobat niku 3. Dadi nek dosa teng Gusti Allah niku tobaté 3, Bu. Getun, al awalu ingkang kaping pindhah, al getunu. Al getunu getun. Asani yang nomor 2 al mandeku. Niku kudu mandek. Atanis sing nomor 3 al janjiu wal gakbaleni. Jadi 3. Tetapi kalau dosa kepada sesama manusia itu beda. Masih harus ditambah 1 lagi, yaitu meminta agar dosa itu dihalalkan atau dimaafkan oleh orang tersebut. Disinilah yang kemudian muncul istilah halal bihalal. Dan sebenarnya saling memaafkan satu sama lain itu tidak harus nunggu Idul Fitri seperti ini ya Bu ya. Harusnya saling memaafkan itu sering kita lakukan, khususnya jika kita merasa ada permasalahan dengan saudara kita, dengan orang lain, maka permasalahan itu haruslah dijernihkan dengan cara saling meminta maaf satu sama lain. Nabi pernah menyatakan, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw sa'in." Barang siapa yang dia punya kesalahan, pernah menzalimi saudaranya, baik berupa menerjang kehormatan dan martabat orang lain maupun dalam soal-soal lain, falyatahalalhu minhul yaum, hendaklah dia segera minta dihalalkan permasalahan itu al yaum, pada hari ini juga. Perkataan Nabi yang menyatakan pada hari ini juga sebetulnya memerintahkan kepada kita kalau saling meminta maaf itu jangan nunggu Idul Fitri, Bu. Sebab kita tidak tahu kapan ajal datang kepada kita. Bisa jadi belum sampai menangi riyo meneh sampun dipundhut teng Gusti Allah. Disitulah pentingnya kita saling memaafkan satu sama lain, khususnya terhadap orang-orang yang berada di lingkar terdekat kita. Orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Sebab apa? Karena pada umumnya orang yang sering kita zalimi itu adalah orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Tetangga, kerabat, teman kerja, termasuk juga teman satu organisasi, sebagaimana ibu-ibu sesama anggota Ikatan Keluarga Besar Istri PT Sinergi Gula.
Logikanya ibu-ibu, kalau piring berada dalam satu tumpukan, maka piring itu akan rentan terjadi benturan. Piring niku nek ditumpuk, nek dikorai bareng, niku mesti ketatap. Sama dengan orang menjalani kehidupan itu. Ketika kita sering berinteraksi dalam satu organisasi, sama-sama sebagai anggota Ikatan Keluarga Besar Istri PT Sinergi Gula, maka otomatis disitulah suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, pasti terjadi saling mendolimi satu sama lain. Walaupun ini tidak berlaku mutlak ya. Zaman sekarang itu dengan adanya interaksi media sosial, orang memang bisa saja mendolimi orang lain yang terpisah jarak ribuan kilometer. Kalau dulu kita tidak bisa, tapi hari ini dengan interaksi aktif kita melalui media sosial, kita bisa saja membuli, mencaci, mengecam seseorang yang tinggal di ujung benua lain. Misalnya kalau sekarang ibu-ibu bisa saja komen di YouTube ngilokno Syahrini misalnya. Padahal ibu tidak kenal Syahrini, ibu terpisah jarak dengan Syahrini yang sekarang ada di Jepang. Tapi hanya dengan satu sentuhan jari kita bisa saja mendolimi orang lain yang terpisah jarak ribuan kilometer. Tetapi pada dasarnya orang-orang di lingkar terdekat kita itulah yang biasanya kita dolimi dan mendolimi kita. Itu pada dasarnya. Dan ranah kedoliman itu luas sekali Bu. Yang disebut kedoliman itu sakjane luas. Niki cara Jawa napa bahasa Indonesia nggih Bu nggih? Campur nggih. Niki lha wong Jawa niki nggih. Nggih wong Jawa rupane. Ya wong Jawa ya. Campur-campur wis ya. Ranah kedoliman itu sebetulnya sangat luas. Kalaulah dengan tetangga kita sering saling mendolimi dalam urusan harta, misalnya masalah batas tanah, uang kite, tanah, dalam masalah parkir tetangga yang sembarangan, membuang sampah sembrono, saling meminjam tidak dikembalikan, utang piutang yang tidak dibayar. Maka kalau dengan sesama anggota Ikatan Keluarga Besar PT Sinergi Gula ini, format kedolimannya mungkin beda. Nek kedoliman duit rasa-rasane mboten. Soale ibu-ibu anggota Ikatan Keluarga Besar Istri PG Jatiroto insya Allah duwike akeh-akeh kabeh. Jadi nek dolimi masalah wit gedang wohe pakel niku insya Allah mboten enten. Jadi ana kedoliman niku jenenge wit gedang wohe pakel. Napa niku? Wit gedang wohe pakel nek utang gampang nyaure. Waduh apal sing banget berarti punya kebiasaan. Tapi nek ibu-ibu PG mboten soalé duwite akeh-akeh. Delok gamise larang-larang iki ya. Butek kabeh iki, dudu onlinean dudu ya. Ketara iki ya. Tapi memang tidak mendolimi masalah utang. Format kedolimannya justru dalam perkara yang juga tidak kalah bahayanya dengan masalah utang. Napa niku? Ucapan.
Kedzaliman berupa ucapan inilah yang sering dilakukan banyak ibu-ibu tanpa sadar. Kenapa ibu-ibu kok gampang sekali menzalimi sesama melalui ucapan? Ini karena ibu-ibu itu punya beberapa kecenderungan yang sebetulnya kecenderungan ini merupakan kelebihan daripada kaum ibu. Jadi kaum ibu itu diberikan oleh Allah kelebihan yang tidak diberikan kepada kaum laki-laki. Kelebihan ini diberikan oleh Allah karena kaum ibu itu memikul tugas yang sangat berat. Dia harus bertindak sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang menteri keuangan di rumah tangga, dan banyak tugas-tugas lain di dalam rumah tangga maupun masyarakat. Misalnya, ibu-ibu diberikan kelebihan oleh Allah itu lebih banyak bicara daripada kaum laki-laki. Kenapa Allah memberi kelebihan kaum wanita itu banyak bicara dari laki-laki? Karena perempuan itu merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Jadi anak-anak itu belajar berbicara itu pertama kali lewat ibunya. Dia mengenal bahasa, dia mengenal kemampuan verbal itu pertama kali dari ibunya. Tetapi kelebihan yang diberikan oleh Allah berupa banyaknya bicara ini, jika tidak dimanage secara benar, kadang-kadang menjadi bumerang. Ibu-ibu kalau ngumpul, kalau ada kecenderungan banyak bicara, itu pasti ngerumpi. Beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak, kalau kumpul, sukanya main catur atau melakukan kegiatan-kegiatan lain ala bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu, kalau kumpul itu mesti ada ritual yang tidak akan pernah ketinggalan. Ritual apa itu? Ngerumpi. Lah, ngerumpi itu juga butuh bahan. Bukan cuma bikin kue kering yang butuh bahan. Bukan cuma bikin masakan yang butuh bahan. Duduk mek jahit klambi kok sing butuh bahan. Tiang omong niku nggih butuh bahan. Lah jenenge wong omong niku butuh bahan. Biasane sing paling gampang digawe bahan niku nggih kancane dhewe. Padha-padha ibu-ibu PG. Mosok orang Papua sing digawe bahan. Tidak mungkin ibu kalau ngerumpi, bahan rumpian itu orang Nusa Tenggara Timur. Tidak mungkin yang ibu jadikan bahan rumpi orang Kalimantan, karena ibu tidak kenal mereka. Bahan obrolan ibu yang utama adalah kolega sendiri. Dan tidak ada perkara yang tidak akan luput dari perhatian ibu-ibu. Jadi karena Allah itu ngasih juga kelebihan kepada wanita berupa kemampuan mampu menangkap hal-hal detail dari sesuatu. Jadi itu kenapa kalau bapak-bapak nyari kunci itu sulit ketemu. Jadi bapak-bapak niku nek madosi kunci niku angel ketemu. Sampeyan pirsani bapak-bapak, kunci ada di depan meja, itu bingung golek kunci. Nganti kunci nek kene mau. Begitu. Nganti gitu. Padahal kunci ada di situ. Tapi ibu-ibu akan dengan mudah matanya itu
bisa menangkap benda-benda yang begitu banyak. Ini karena perempuan memang dia harus sebagai seorang ibu dan istri harus mampu mengawasi apapun detail dalam rumahnya, dari perkara kecil sampai perkara besar. Tapi dengan kelebihan ini, kalau tidak dimanage secara benar, ini pun bisa jadi bumerang. Dengan kemampuan mampu menangkap perkara detail itulah, ibu akan mudah mengomentari, mengkomen, ngurusi kehidupannya orang lain. Misal kalau ibu datang berkunjung anjang sana ke rumah sesama kolega sama suami, berdua datang ke rumah sesama karyawan PG. Itu kalau bapak-bapak datang basa-basi, ngobrol perlunya, lalu pulang. Fokus to the point. Tapi kalau ibu-ibu itu beda. Ibu-ibu akan mampu menangkap setiap detail yang ada dalam ruangan itu. Mulai teko taplake, jajane, sampai selambune. Niku mesti akan diperhatikan. Pulang dari silaturahim, suami dijawin, Pak, sampai perumahan selambune Bu Bambang. Apa omi selambune Bu Bambang? Enggak apa-apa. Lah iya Pak, tahun sabene prasaku selambune yo iku. Lah tahun saiki kok pancet ya Pak. Lah terus kapakno, ya cek nepo selambune pancet. Enggak Pak, lah bojone jare wis munggah pangkat. Jare saiki kepala divisi teknik dan pengolahan. Nah, tapi selambune lho Pak pancet, duwike gaya apa? Ya mbok Bu, lak kok ngurusi wong. Ibu-ibu itu bahkan jajane alot saja itu dikomentari. Jajane lho Pak awalot. Tidak ada perkara yang luput dari perhatian ibu-ibu. Dan ini kalau tidak kita manage secara benar, kelebihan-kelebihan sejenis ini, semacam ini, ya, itu akan mendatangkan dosa kepada kita. Karena cukuplah kita akan mendapat dosa ketika kita membicarakan sesuatu yang dibenci orang lain di belakang orang tersebut. Dzikruka akhoka bima yakroh, kata Nabi itu. Jadi definisi ngrasani niku dzikruka akhoka bima yakroh. Niku definisinya Bu. Menyebut sesuatu yang tidak disukai orang lain di belakang orang tersebut. Niku jenenge ngrasani. Meskipun itu fakta. Jadi kalau ibu menyebut selambune Bu Bambang pancet, kalau Bu Bambang dengar, Bu Bambang hatinya merasa tersinggung, saat ibu ngomong itu di belakang Bu Bambang, walaupun itu fakta, maka disitulah ibu sudah dicatat oleh malaikat, ibu telah menghibah Bu Bambang. Tanggal sakmene Bu Joko ngrasani selambune Bu Bambang. Jarine selambune setahun ndak ganti. Padahal Pak Bambang saiki kepala divisi teknik dan pengolahan. Tulis. Tanggal sakmene jarine ngrasani Bu Bambang maneh. Kan dudu Bu Bambang. Ganti lagi bumul sing dirasani. Nah, kisuke bumul sing dirasani. Ngumpul-ngumpul sama temen ibu-ibu, ngrumpi golek bahan. Jeng sampean perlu saiki. Pak Mul iku kok saiki tambah kuru. Iya yo, apa yo? Iku lho bojone nyotot.
bumul itu loh pencene ngotot. Padahal dirinya sendiri tidak kalah ngotot. Manusia itu gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Dicatat lagi oleh malaikat, tanggal 13 ngerasani Bu Mulyono sebagai orang nyocot. Ditulis sama malaikat dan tidak ada yang luput. Bahkan kerlingan mata kita, naiknya ujung sudut bibir, pandangan mata kita, sinis senyum kita, itu semuanya dicatat sesuai maksudnya. Jadi kalau ibu tadi kesini memandang sesama ibu-ibu lain dengan pandangan merendahkan, cukup hanya dengan pandangan. Klambine ketok nek tuku di pasar. Saat itu ditulis menghina orang lain, ditulis walaupun pandangan mata. Dan nanti semua arsip kezaliman ibu sampai yang sekecil-sekecilnya itu akan ditampakkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di dalam surat Kahfi dinyatakan wa wudi'al kitabu, ketika buku catatan amal diletakkan di depan orang yang memilikinya, wa tarul mujrimina musfiqina mimma fih, orang-orang yang punya banyak dosa mukanya akan ketakutan melihat apa isinya. Wa yaquluna, dan mereka akan mengatakan, ya wailatana mali hadzal kitab, iki buku apa, iki arsip apa, iki flash disk apa, la yughadiru saghiratan wala kabiratan ila ahsaha, kok tidak meninggalkan perkara kecil sampai perkara besar, kok semuanya ada di sini. Saya nyuwek godhonge tangga ndak kondo ana catetane. Aku mencep waktu Bu Agus liwat ana catetane. Sampeyan Bu Agus liwat sampean mencep iku ana catetane. Gitu, ada catetane. Dan semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Akan dihitung dan ditimbang sesuai bobotnya masing-masing. Disinilah peranan kita di dunia dalam kegiatan halal bihalal ini dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa kepada sesama itu. Karena kalau tidak kita bersihkan kezaliman dan perbuatan buruk kita kepada sesama, yang pertama akan menyeret kita kepada dosa-dosa lain yang lebih besar. Jadi kalau ibu saling mendolimi dengan orang belok lain, kanan ke Jalan Ranu pasti Pakis. yang didolimi maupun yang mendolimi berpotensi terseret pada dosa-dosa lain yang lebih besar. Misalnya, kalau ibu mendolimi Bu Bambang, ngerasani Bu Bambang, nanti kalau Bu Bambang dengar, Bu Bambang biasanya akan merasa dendam, pengen membalas. Itu dalam bahasa agama disebut hakot. Hakot itu dendam. Bu Bambang itu dendam. Nyapo selambungku kok dirasani barang, dendam. Awas suatu ketika saya balas. Bisa muncul hal yang lain. Apa itu? Benci kalau yang melakukan kesalahan itu mendapat nikmat. Itu namanya hasad. Hasad itu sengit nek ana wong liya oleh nikmat. Karena kita pernah disakiti, maka muncul di dalam hati kita hasad. Sengit kalau orang tersebut dapat nikmat.
bisa muncul samatah. Samatah itu gembira nek sing disengiti oleh musibah. Dadi nek wong liya sing disengiti niku oleh musibah, atine seneng, kapok kapan, tumpes, kapok syukur. Dan itu bisa terjadi, Bu. Kita bahkan bisa membuat fitnah. Kita bisa membuka rahasia orang lain demi membalas sakit hati kita. Dan yang mengerikan adalah ketika Nabi memperingatkan bahwa dosa-dosa kepada sesama ini bisa membuat seseorang bangkrut di hadapan Allah. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu, kata Nabi, siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu man la dirhama wala mata. Orang bangkrut itu yang tidak punya duit, tidak punya rekening, tidak punya deposito. Nabi menjawab, bukan. Innal muflisa min ummati, orang bangkrut di kalangan umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang kepada Allah dengan membawa banyak pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. Tapi dia datang ke hadapan Allah juga banyak membawa dosa-dosa kepada sesama, menggunjing orang lain, mencaci orang lain, makan harta orang lain, dan kezaliman lainnya. Sehingga semua pahalanya akan habis untuk membayar kezaliman yang dia lakukan itu. Bahkan di dunia ini saja, Bu, ketika kita punya masalah dengan orang lain, maka itu akan menjadi duri hubungan di antara sesama. Dunia yang luas ini jadi sempit. Ibu kalau punya masalah sama orang, dunia sing jembar jadi sempit. Ruangan yang luas ini akan jadi sempit. Mau duduk di sana, di kono ana mungsuhe. Lungguh kono, ning kono ana mungsuhe. Lungguh kono, ayo Mbak lungguh kono. Ndak mau ana iku. Muale lungguh sing kono. Ruangan yang luas ini pun bahkan jadi sempit. Kate liwat metu teko gang bingung, apa Mbak gak liwat kono? Mau ana iku ning ngarep omahe, liwat kono wae. Begitu. Dunia yang luas itu menjadi sempit, Ibu-ibu. Maka hendaklah kita selalu membiasakan saling memaafkan satu sama lain, agar hal-hal semacam ini tidak menjadi duri hubungan kita dengan sesama. Dan di sisi lain, kita juga harus ringan memaafkan orang lain. Kudu gampang nyepuro. Ada orang mudah minta maaf tapi sulit memaafkan. Ada orang mudah memaafkan tapi berat untuk meminta maaf. Yang bagus adalah ketika seseorang mudah meminta maaf sekaligus mudah memaafkan orang lain. Yang buruk itu ketika orang sudahlah males dan berat meminta maaf, pada saat yang sama mereka pun berat memaafkan orang lain. Dalu sepuro gak gelem, nyepuro wong liya nggih mboten gelem. Niku yang paling jelek. Menyangkut memberi maaf,
ada hal-hal yang biasanya membuat orang itu enggan memberi maaf. Salah satunya adalah ketika orang itu tidak sadar bahwa memang tidak ada manusia itu yang sempurna, termasuk diri kita. Jadi cara supaya kita mudah memaafkan orang lain adalah hendaknya kita sadar nek gak ono menungso niku sempurna. Pepatah mengatakan sak gede-gedene iwak niku mesti wonten rine, sak cilik-cilike iwak niku mesti wonten daginge. Sebaik-baiknya orang itu pasti akan menjengkelkan kita juga pada saatnya, dan sebaik-baik orang selain menjengkelkan, maka kebalikannya, seburuk-buruknya orang pasti ada sisi baiknya. Maka carikan uzur kepada orang lain. Buatlah sekian banyak alasan atas kesalahan orang lain. Jadi kalau ada orang lain punya kesalahan sama kita, sampeyan carekno alasan. Apa ibu iku kok ngene yang aku? Oh paling ngene. Apa bu iku kok ngene yang aku? Oh kemungkinan begini. Carikan alasan-alasan untuk kita bisa memaklumi hal-hal tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hendaklah kita selalu sadar siapa orang tersebut. Sama seperti kalau sampean kadang jengkel sama orang tua. Apa yang menghalangi ibu-ibu untuk bertindak tetap baik sama orang tua? Adalah ketika ibu-ibu ingat bahwa dia adalah orang yang telah melahirkan ibu-ibu ke dunia. Maka ketika ada teman sesama kolega yang menyakiti kita, ibu ingat siapa orang tersebut. Bisa jadi hari ini menjengkelkan kita, tapi kemarin dialah orang yang selalu baik dengan kita. Dialah yang datang pertama kali saat ibu terbaring sakit. Dan bisa jadi dialah orang pertama yang nanti mendoakan ampunan untuk ibu kalau ibu mati. Bisa jadi nanti beliaulah yang akan menyelamatkan ibu pada saat hisab perhitungan di hadapan Allah. Karena kita tidak tahu bu, amal rahasia seseorang. Bisa jadi seseorang teman kita yang secara zahir kelihatannya gregetno, sakjane duwe amal tersembunyi yang disimpan dalam peti rahasia. Tidak ada manusia pun yang tahu, dan amal itu membuat Allah ridho. Di dalam hadis disebutkan orang-orang tertentu di hadapan Allah diberi kesempatan untuk melepaskan teman-temannya yang dia kenal di dunia. Akhriju ma'araftum, keluarkan teman-temanmu dari neraka. Maka hari ini kalau kita melihat teman di samping kanan kiri kita ini menjengkelkan, ingat kembali bahwa bisa jadi dialah orang pertama yang akan mengantar ibu nanti ke rumah sakit kalau ibu mendadak sakit. Bisa jadi dialah orang pertama bersedih kalau ibu dapat musibah. Dialah kolega ibu sesama anggota keluarga Ikatan PT Sinergi Gula Indonesia. Ingat kembali hubungan-hubungan itu. Dan itu akan bisa membuat kita mudah memaklumi kesalahan orang lain. Pandai-pandailah juga mengais mubasyirat, mengais kabar gembira, betapa kecintaan Allah begitu besar kepada orang-orang yang mudah memaafkan dan mudah meminta maaf kepada orang lain.
ada begitu banyak ayat dan hadis yang menyebutkan keutamaan orang yang suka meminta maaf dan memberi maaf kepada orang lain. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi ini bukan kajian agama. Ini acara halal bihalal. Nek kesuwen ibu-ibu gregeten. Iki ae wis kesuwen. Tapi karena tadi di undangan ditulis 1 jam, tak usahakan medeni 1 jam, masih tidak sampai 1 jam. Iki ae wis 40 menit wis kodok koyo rodok gringgigen kabeh ruwane. Kok suwe temen Pak Usman niku. Lah gitu ya. Kemudian saya pakai 30 menit karena undangannya 1 jam. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi saya ambil jalan tengah 45 menit. Sebagai penutup ingin saya garis bawahi, hidup ini kita bagaimanapun tidak bisa sendiri. Jenengan urip niku ndak iso dhewe Bu. Tetap makhluk sosial itu akan berinteraksi dengan orang lain. Wis resikone dadi wong. Nek dadi wong niku ya ana sing nglarani, ya ana sing nyatoni. Maka luaskan tempat wadah hati kita untuk bisa menampung dan memberi maklum atas setiap kesalahan orang lain. Jangan sampai di dalam satu komunitas podo-podo istri karyawan PG ketoke ngumpul bareng, logo bareng, selfie bareng, tapi hatinya tidak menyatu dan berselisih satu sama lain. Jangan sampai ketoke ngumpul ning atine bermusuhan. Jadikan Ramadan yang sudah kita lewati dan Idul Fitri ini sebagai momentum untuk membuat langkah-langkah baru memperbaiki hubungan dengan sesama, wabil khusus dengan kolega kita sesama istri karyawan PG, karena dampaknya pasti akan besar kepada kinerja perusahaan. Perkara besar pun kadang dimulai dari perkara kecil. Gunung yang besar sebetulnya juga dimulai dari tumpukan butiran pasir dan kerikil. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Idul Fitri ini, halal bihalal yang kita lakukan ini, ibu-ibu bisa memetik hikmahnya sebagai modal menata hati untuk kembali memperbaiki hubungan dengan sesama. Demikian yang ingin saya sampaikan. Saya tutup dengan disambung doa. doa. Sekaligus titip doa karena PG Jatiroto memulai giling tadi malam. Nggih. Ya. Jadi kita tengadahkan tangan kita ke atas, kita bermunajat kepada Allah. Mohon semoga dosa-dosa kita diampuni, hati-hati kita dilembutkan, mudah memaafkan dan menerima maaf orang lain, termasuk juga supaya hubungan di antara ibu-ibu jadi semakin baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa semua kaum muslimin, baik yang hidup maupun yang telah meninggalkan kami.
saudara-saudara kami sesama istri karyawan PG yang telah mendahului kami. Ampuni semuanya ya Allah. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha dekat, Tuhan yang maha mengabulkan semua hajat-hajat. Putar balik, lalu belok kanan ke Jalan Ranu Pakis. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, mertua kami, ibu mertua kami, ayah mertua kami yang semuanya belum sempat kami balas budinya. Mereka telah membesarkan kami sampai kami mencapai titik seperti ini. Mereka tidak sempat mengecap apa yang kami telah rasakan hari ini bersama suami. Ya Allah, hari ini banyak dari kami hanya bisa berdiri di tepi pusara kedua orang tua kami. Selama orang tua kami hidup, kami hanya bisa membuat mereka kecewa dan jengkel tanpa pernah bisa membahagiakan mereka. Bahkan gaji dari suami dan uang yang kami miliki pun kami tidak sempat memberikan kepada mereka. Ya Allah, ampuni kekurangan kami, ampuni ketidakmampuan kami membalas budi baik ayah, ibu dan mertua kami. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata baina. Ya Allah, lembutkan hati-hati kami untuk mudah meminta maaf dan memberi maaf kepada sesama di antara kami. Jangan jadikan hati kami hati yang dengki, hati yang keras, hati yang mudah iri melihat kenaikan pangkat saudara-saudara kami, melihat kesuksesan saudara kami. Ampuni kami ya Allah. Wa aslih dzata bainina, perbaiki hubungan di antara kami. Ya Allah, Allahumma ja'al ma'asa zawjiha ma'asan thayyibah. Jadikan pekerjaan suami kami menjadi lancar dalam mengemban tugas-tugas yang harus mereka kerjakan, sehingga bisa memberi kontribusi kepada perusahaan, kepada bangsa, kepada masyarakat maupun kepada negara. Ya Allah, Allahumma ja'al jam'iyah, Allahumma ja'al hadhihi jam'iyah mubarakah. Jadian komunitas kami, organisasi kami, Ikatan Keluarga Istri PT Sinergi Gula menjadi organisasi yang berkah, yang membawa kebaikan bagi anggotanya, bagi masyarakat luas dan siapapun di luar sana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Allahumma ya Allah, mudahkan urusan, berikan kemajuan setelah 150 meter belok kiri, bisa senantiasa memberi manfaat bagi keluarga kami, bagi orang lain maupun bagi kemajuan bangsa ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, Allahumma tawwil umurana wassahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ilal khairi qaribna wa anis sirri ab'idna waqti khawaijana fid dunya wal akhirah. Panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami, jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Kalau kami sakit, sembuhkan ya Allah. Terangi hati kami, kuatkan iman kami, kepada kebaikan dekatkan kami, dari keburukan jauhkan kami, kabulkan hajat-hajat kami dunia maupun akhirat. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bi su'il khotimah wa hasibna hisaban yasira wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, jika kelak ajal kami tiba, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, matikan kami dalam keadaan membawa iman dan Islam. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khotimah. Hisablah kami dengan hisab yang mudah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang soleh dan Engkau cintai.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas Terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak Ustaz Muhammad